Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dengan acara Manarema hari ini. Saya sungguh sangat bersuka cita, saya sungguh sangat berbahagia boleh berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Meskipun kita berjumpa secara online, tetapi saya percaya bahwa ikatan batin kita diikat sebagai satu saudara kandung di dalam Yesus Kristus. Kita dipersatukan oleh darah penebusan Yesus Kristus. Dan saya harapkan kebahagiaan, kesejahteraan, keamanan, ketentraman, bahkan rasa damai sejahtera boleh kita nikmati sebagai satu keluarga Kristus. Mari kita akan membuka acara Manarema hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kembali kami boleh izinkan untuk berjumpa kembali dalam acara Manarema hari ini. Tentu banyak nasihat-nasihat firman Tuhan yang akan diberikan pada kami pada saat ini. Biarlah renungan firman Tuhan singkat yang hamba sebentar akan sampaikan sungguh-sungguh akan bermanfaat, mendatangkan faedah yang besar untuk mengubah hidup kami menjadi lebih baik, lebih sukses, lebih memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, untuk kali ini saya akan mengangkat satu tema acara Manarema hari ini adalah perubahan dimulai dari diri sendiri. Sekali lagi, perubahan dimulai dari diri sendiri. Mari kita membaca Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Roma 12 ayat yang kedua itu menginginkan supaya kita ini berubah, supaya pembaharuan budi kita ini terjadi, saudara. Jadi pola pikir kita, mindset kita boleh berubah, sehingga kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, saudara, kita tidak boleh sama dengan dunia. Kita harus serupa dengan Kristus, karena tinggal dua pilihan, serupa dengan dunia atau serupa dengan Kristus. Maka kita harus berubah menjadi serupa dengan Kristus. Mindset kita harus diubah, pola pikir kita harus diubah. Diri kita harus merubah diri kita terlebih dahulu, supaya kita bisa mengenal yang manakah kehendak Allah, bisa mengenal apa yang baik, bisa mengenal apa yang berkenan kepada Allah, dan bisa mengenal apa yang sempurna. Nah, menarik sekali saudara sekalian, saya membaca kata-kata yang tertulis di atas batu nisan dari seorang uskup Anglikan pada tahun 1100 sebelum Masehi. Dan di batu nisan itu tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan uskup Anglikan tahun 1100 sebelum Masehi di dalam kuburan bawah tanah gereja Westminster. Jadi Westminster Abbey, ya. Jadi ini adalah nisan terdapat di kuburan bawah tanah gereja Westminster Abbey. Nah, saudara sekalian, kata-kata itu berbunyi demikian, saudara. Ketika aku masih muda dan bebas, dan imajinasiku tanpa batas, aku bercita-cita untuk mengubah dunia. Seiring dengan bertambahnya usia dan kearifanku, ku dapati bahwa dunia tak kunjung berubah. Oleh karena itu, cita-cita itu pun ku persempit, dan kuputuskan hanya mengubah negeriku. Namun itu juga tak tampak hasil. Ketika usia senja mulai kujelang, melalui upaya terakhir yang diikuti keputusasaan, kuputuskan hanya untuk mengubah keluargaku, orang-orang yang terdekat denganku. Namun, mereka pun juga tak kunjung berubah. Dan kini saat terbaring di tempat tidur menjelang ajal datang, baru kusadari, andai saja aku mengubah
diriku lebih dulu. Kemudian melalui teladan sebagai panutan, aku mungkin bisa mengubah keluargaku. Dan berkat inspirasi dan dorongan mereka, kemudian aku mungkin mampu memperbaiki negeriku. Dan siapa tahu, bahkan mungkin aku bisa mengubah dunia. Nah, saudara sekalian, tulisan dari Uskup Anglikan pada tahun 1100 sebelum Masehi dalam kuburan bawah tanah gereja Westminster Abbey itu menggugah hati kita masing-masing. Dia salah dalam memprioritaskan perubahan. Dia ingin mengubah dunia terlebih dahulu supaya dunia bisa berubah. Ternyata tidak kunjung dapat mengubah dunia. Lalu dia turunkan prioritasnya menjadi mengubah negeri, tapi tidak kunjung dapat dia lakukan, dan dia tidak berhasil. Lalu dia mulai berpikir mengubah keluarga. Ini pun tidak kunjung berhasil. Dan dia baru sadar seharusnya dia harus merubah dirinya terlebih dahulu. Harus merubah diri sendiri terlebih dahulu, baru bisa mengubah keluarga, baru bisa mengubah negeri, baru bisa mengubah dunia. Jadi perubahan atau transformasi itu terjadi diawali dengan transformasi pribadi. Transformasi pribadi akan mengakibatkan terjadinya transformasi keluarga. Transformasi keluarga akan mengakibatkan terjadinya transformasi gereja. Transformasi gereja akan mengakibatkan terjadinya transformasi marketplace. Dan transformasi marketplace akan mengakibatkan terjadinya transformasi kota. Dan transformasi kota akan menyebabkan terjadinya transformasi bangsa. Dan transformasi bangsa akan bisa mengakibatkan transformasi dunia. Nah, Bapak Ibu, jadilah seorang pengubah dengan cara mengubah diri sendiri terlebih dahulu, saudara. Ratapan 3 ayat 40 katakan, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Coba periksa hidup Bapak Ibu. Sudahkah kita merubah diri kita lebih dahulu supaya kita bisa mengubah keluarga kita, bisa mengubah negeri kita, bisa mengubah gereja kita, bisa mengubah bangsa kita, bisa mengubah dunia. Sudahkah kita mengubah diri kita lebih dahulu? Sebagai ayat yang terakhir, Efesus 4 ayat 22 sampai 24, perubahan diri kita harus terjadi seperti apa? Dikatakan di sini. Efesus 4 ayat 22 sampai 24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita harus merubah diri kita, dikatakan di sini meninggalkan manusia lama dan memperbaharui hidup kita ini di dalam roh dan pikiran kita dibaharui, dan kita mengenakan manusia baru yang hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Saya harapkan kita boleh berubah terlebih dahulu menjadi orang-orang yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24, menjadi manusia baru karena perubahan. Terima kasih saudara boleh mendengarkan firman Tuhan ini, dan saya harapkan bisa menguatkan hati saudara semuanya dan bisa memberikan satu gambaran keadaan yang lebih baik di masa depan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu agar kami boleh memeriksa, mengintrospeksi kehidupan kami. Apakah hidup kami ini sudah berubah sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Kalau tidak, kami akan mulai lebih dahulu mengubah diri kami. Kami percaya akan banyak hal perubahan yang terjadi disebabkan oleh transformasi pribadi. Terima kasih Tuhan, supaya pribadi kami bisa berubah, keluarga kami bisa berubah, gereja kami bisa berubah, marketplace bisa berubah, kota bisa berubah, bangsa bisa berubah, bahkan dunia
bisa berubah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.